Tidak mendapatkan upah, ratusan sopir truk berdemonstrasi di Kota Bula. Operasional kapal ke Romang belum disetujui Kementerian Perhubungan. Dari Studio Gunung Nona, Ambon, inilah Warta Maluku. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Warta Maluku untuk edisi hari ini, Rabu 27 Februari 2019. Dan selain dua berita utama tadi, Warta Maluku juga akan menghadirkan berbagai informasi lainnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Saya Abraham Sony Soplantila. Dan saya Novita Bonara, inilah Warta Maluku selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Ratusan pengemudi truk di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur berunjuk rasa menuntut hak di salah satu perusahaan galian C. Aksi ini terpaksa dilakukan setelah pihak perusahaan belum membayar jasa mereka mengangkut material batu. Ratusan supir truk di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur berdemonstrasi di kantor DPRD setempat Senin siang. Mereka mendesak DPRD untuk memanggil salah satu perusahaan batu pecah, yakni PT Azril Prakasa, agar membayar hak-hak mereka. Sebelumnya mereka dikontrak pihak perusahaan untuk mengangkut material batu dan dibayar oleh pihak perusahaan. Namun sudah 3 bulan hak mereka sebesar 300 juta lebih belum dibayarkan. Pihak perusahaan juga dinilai diskriminatif karena mulai menggunakan jasa sopir dari luar daerah. Para sopir yang didampingi pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia Seram bagian timur ini mendesak DPRD menyikapi masalah tersebut. Menurut Ketua DPD KNP Seram bagian timur, Rusdi Rumata, masalah ini juga menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi semua perusahaan yang sedang beroperasi di daerah ini. DPRD juga harus tegas, selain daripada membayar upah mereka, mereka juga harus bisa mampu membayar semua kerugian yang dialami oleh masyarakat kita, notabene adalah para supir truk. Saya sudah suruh mereka hitung semua kerugian mereka berapa selain daripada upah. Pimpinan dan anggota DPRD yang menemui pendemo berjanji akan menindaklanjuti aspirasi para sopir truk, yakni dengan turun langsung ke lokasi perusahaan dan mengundang semua pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam unjuk rasa kemarin, para supir bergerak menuju kantor DPRD menggunakan puluhan mobil truk. Demonstrasi yang dikawal sejumlah personil Polres Seram bagian timur ini berlangsung aman dan lancar hingga selesai. Dari Bula, Seram bagian timur, kontributor TVRI Mansur Boinau melaporkan. Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Ambon. Ya, 7 tersangka dan 10 sepeda motor berhasil diamankan tim operasional Satuan Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Mereka ditangkap di lokasi berbeda di Kota Ambon. 7 tersangka kasus pencurian sepeda motor ini ditangkap tim operasional Satuan Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease di lokasi berbeda dalam Kota Ambon. Dari para tersangka ini, polisi menyita 10 sepeda motor hasil curian yang mereka jual ke penadah. Wakapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Komisaris Polisi Ferry Mulyana Sunaria menjelaskan, para tersangka ini tidak saling terkait dengan sindikat pencurian sepeda motor. Hasil curian masing-masing mereka jual untuk berfoya-foya. Jadi ini dia bukan sindikat, namun dia modus operandinya ini rata-rata ketinggalan kunci sepeda motor, kemudian ada juga yang dirusak. Melihat mereka di sini bukan untuk dijual ke penadah, tetapi ada yang untuk dipakai sendiri, juga ada untuk dijual hanya untuk berfoya-foya. Dari 7 tersangka yang ditangkap, 1 diantaranya wanita. Mereka rata-rata usia 20-30 tahun. Para tersangka ini tidak memiliki pekerjaan. Warga masyarakat diharapkan berhati-hati dan mengunci sepeda motor bila memarkirkan kendaraan tersebut di lokasi umum ataupun di halaman rumah. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan.
Saudara Ketua Komisi C DPRD Maluku mempertanyakan janji Kementerian Perhubungan mengoperasikan beberapa armada kapal ke Pulau Romang maupun pulau-pulau terluar di Maluku. Meski sudah dijamin Dinas Perhubungan Maluku, namun Komisi C DPRD Maluku justru menemukan indikasi operasional kapal terbentur belum adanya persetujuan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Keprihatinan atas nasib perhubungan laut ke Pulau Romang disampaikan Ketua Komisi C DPRD Maluku, Anos Yermias. Yermias mengakui hingga kini masyarakat di Pulau Romang dan beberapa pulau terluar di Maluku belum terlayani transportasi laut. Operasional KM Sabuk 48 yang sudah dihentikan belum juga digantikan dengan armada lain. Yermias menyayangkan belum adanya kejelasan pengoperasian armada baru hingga kini. Meski Dinas Perhubungan Provinsi Maluku menyatakan akses perhubungan ke Pulau Romang tetap terlayani, namun Yermias justru mengungkap fakta lain. Menurut Yermias, dari koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, terungkap masalah operasional beberapa armada baru masih terkendala belum adanya izin. Hari ini, transportasi laut ke Pulau Romang itu sulit sekali. Kami juga sudah melakukan upaya. Ya, kami bukan cuma diam, Komisi C kita tidak diam. Tetapi terkait dengan pengoperasian kapal itu kan, itu subsidi. Ya, karena itu subsidi, ya, memang sudah ada pengganti KM Sabuk Nusantara 49 yang dari Kupang sampai ke Somlaki. Itu diganti dengan Sabuk 67. Tetapi sampai hari ini alasan belum beroperasi kapal itu cuma sederhana. Belum ada persetujuan dari Kementerian Perhubungan. Ya. Kita juga repot. Ya. Lagi-lagi masyarakat kami ini jadi korban. Tetapi ya itulah upaya yang sudah kita lakukan ya sebatas itu. Yermias menambahkan Kementerian Perhubungan RI pernah menjanjikan mengganti KM Sabuk 48 yang sudah ditarik dengan menyerahkan KM Sabuk 67. Selain itu juga disiapkan 15 kapal yang akan dioperasikan melayari pulau-pulau terluar di Maluku. Namun hingga kini belum satu pun yang tiba di Pelabuhan Ambon karena masih tertahan di galangan Pelabuhan Semarang, Jawa Tengah. Yasser Tuarita, Samsudin Sanduan melaporkan. Saudara, tim seleksi komisioner KPU nonaktif akhirnya menggugat KPU RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat. Gugatan itu dilayangkan atas tindakan pemecatan yang tak memiliki landasan hukum berdasarkan PKPU nomor 7 tahun 2018. Sementara itu, kuasa hukum tim sel nonaktif Fari Bahmid menyatakan KPU RI telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga keputusannya harus dibatalkan. Kisruh seleksi komisioner KPU Maluku kini memasuki babak baru. Tim sel yang dibentuk berdasarkan keputusan KPU nomor 7 tahun 2018 menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat, DKPP serta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perbuatan melawan hukum. Kuasa hukum tim sel 2019-2024 Fahri Bahmid menyatakan tindakan KPU dengan memberhentikan tim sel melanggar PKPU nomor 7 tahun 2018 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Bahmid menegaskan gugatan sebagai langkah untuk memberikan kepastian hukum atas keputusan pejabat negara yang sewenang-wenang dengan mengabaikan produk perundang-undangan. Bahmid menyebutkan kehadiran PKPU nomor 2 tahun 2019 tidak dapat membatalkan proses seleksi tim sel dengan merujuk pada PKPU nomor 7 tahun 2018. Olehnya itu, keputusan KPU harus dibatalkan oleh pengadilan sehingga tidak berdampak terhadap seleksi komisioner KPU saat ini. Bagi kita, pembentukan tim sel yang baru tidak sejalan dengan spirit dan norma yang diperintahkan langsung oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, khususnya ketentuan pasal 27 ayat 3, bahwa sejatinya ini. Anggota tim sel non-aktif Sherlock Holmes Lekivio menyatakan pemecatan tim sel 2019-2024 oleh KPU RI tidak memiliki kekuatan hukum atas kesalahan yang dilakukan oleh tim sel berdasarkan KPU nomor 7 tahun 2018. Lekivio menegaskan pihaknya akan menguji keputusan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keputusan yang dinilai cacat hukum.
Lekipio berharap pengadilan dapat menguji kekuatan hukum atas gugatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menguji keabsahan tindakan, karena selain keputusan itu diatur dalam Undang-Undang P2N 586 juga kan ada Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pasal 75 itu dia memperluas kompetensi absolut daripada PTU. Salah satunya adalah tindakan faktual masuk sebagai konstruksi keputusan tata usaha negara. Menanggapi gugatan Timsel 2019-2024, Ketua Timsel Komisioner KPU Maluku, Amir Kotarumalos menyatakan pihaknya tidak terganggu atas gugatan pemecatan dari Timsel sebelumnya. Kotarumalos menegaskan KPU RI yang berwenang untuk menanggapi gugatan tersebut. Kami tidak punya domain untuk menjawab itu. Kami ditugaskan untuk melaksanakan proses ini sebaik mungkin. Ya, kalau terkait dengan gugatan tun dan sebagainya itu bisa ditanyakan langsung ke KPU Republik Indonesia. Selain melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Timsel 2019-2024 juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta melaporkan Ketua KPU RI ke DPKP Republik Indonesia. Fani Letahik melaporkan. Perekaman iKTP di Maluku sudah mencapai 85%. Data Dinas Kependudukan Provinsi Maluku menyebutkan tersisa Kota Tual yang masuk dalam zona merah perekaman KTP elektronik dikarenakan gangguan jaringan. Perekaman KTP elektronik yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota di Maluku sudah mencapai 85%. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku, Dewi Andayani Patimahu mengatakan, dari 11 kabupaten kota di Maluku, hanya Kota Tual yang belum mencapai angka perekaman KTP elektronik. Kendala yang dihadapi Disduk Capil Kota Tual yakni masalah gangguan jaringan dan kesadaran masyarakat untuk datang melakukan perekaman KTP elektronik. Patimahu menjamin hingga pemilu April nanti, perekaman eKTP sudah mencapai 100%. Masih zona merah itu Kota Tual. Ya. Itu kendalanya apa? Kendalanya itu pertama masalah jaringan ya. Jaringan yang sering terganggu sana jaringan. Kemudian masalah ini juga sebenarnya masalah yang paling krusial itu masalah kesadaran masyarakat itu sendiri untuk dia bisa datang mengurus dia punya hak-hak sebagai warga negara itu. Karena selama ini kan kabupaten kota itu Dukcapil ya, Dukcapil kabupaten kota itu sudah sering melakukan pelayanan jemput bola keliling desa-desa dan sebagainya, bahkan sekolah-sekolah ya. Ini terakhir kemarin tuh hasil rakornas itu kan diarahkan itu untuk melakukan go to school dan go to campus sebagai ketua punya tindakan afirmatif ya, untuk menjelang pilpres, menjelang pilpres, ya. Itu iya. Salah satu langkah yang dilakukan Disduk Capil Kabupaten Kota di Maluku untuk mencapai target perekaman KTP elektronik 100% yakni melakukan sistem jemput bola dengan turun ke sekolah-sekolah. Diharapkan kesadaran masyarakat dalam mengurus KTP elektronik, kartu keluarga maupun kartu identitas lainnya di Disduk Capil Kabupaten Kota masing-masing. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku menggelar rapat kerja Forum SKPD tahun 2019 berlangsung Senin pagi. Rapat kerja itu dibuka Kepala BPKAD Lutfi Rumbia. Kepala Dinas PUPR Maluku Ismail Usamahu mengatakan, rapat kerja Forum SKPD bertujuan untuk menyusun program dalam rangka penurunan angka kemiskinan di Maluku. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku menggelar rapat Forum SKPD tahun 2019 berlangsung Senin pagi. Gubernur Maluku yang diwakili oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lutfi Rumbia mengatakan ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.
Dikatakan ketersediaan infrastruktur berupa jalan, jembatan, irigasi, dan air minum menjadi barometer utama kemajuan daerah. Olehnya itu, rapat kerja Forum SKPD dapat menyusun program yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku. Rumbia menyatakan tingkat kemiskinan di Maluku setiap tahun mengalami penurunan dengan jumlah penduduk miskin mencapai 320.000 orang dengan persentase 18,29% pada tahun 2018. Rumbia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat meningkatkan intensitas, kualitas, dan profesionalitas guna memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan di Provinsi Maluku. Rumbia menyatakan penyusunan program harus mengutamakan pendekatan konsep sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Ismail Usemahu mengatakan Dinas PUPR saat ini merealisasikan kenaikan status jalan provinsi menjadi jalan nasional sepanjang 2017,4 km. Selain itu, Dinas PUPR telah meningkatkan pemantapan jalan provinsi sebesar 46,1% pada tahun 2018. Maluku, kalau kita lihat secara keseluruhan, ya, kalau kita gabung jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten itu baru sekitar 56%. Ini artinya apa? Artinya kita punya waktu tempuh lewat jalan darat dan biaya logistiknya itu masih mahal karena kemantapannya itu masih sekitar 56%. Kalau kita lihat misalnya jalan nasional sendiri memang udah bagus, sudah sekitar 87%. Usemahu berharap melalui rapat kerja Forum SKPD dapat menekan angka kemiskinan di Maluku. Hal itu sejalan dengan visi dan misi gubernur terpilih. Pani Letahit melaporkan. Saudara, guna memberikan informasi tentang kredit ultramikro serta memperkuat permodalan bagi pelaku usaha di Kota Ambon, maka Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon menggelar workshop. Dan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi masyarakat kecil seiring dengan meningkatnya perekonomian saat ini. Workshop pemanfaatan kredit ultramikro yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon ini diikuti 150 pelaku usaha mikro di Kota Ambon. Kegiatan yang berlangsung sehari itu bertujuan agar kredit ultramikro dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro dalam rangka penguatan permodalan mereka. Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan dimaksud berasal dari Pusat Investasi Pemerintah, Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani Cabang Ambon, serta Marwin Organization. Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan, kegiatan ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku usaha di Kota Ambon. Karena saat ini pemerintah tidak lagi menyiapkan dana bagi pelaku usaha, tetapi pemerintah memfasilitasi agar para pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya. Olehnya itu, Lohanapesi meminta agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon dapat memantau perkembangan semua pelaku usaha mikro di kota ini, serta selalu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Usaha mikro dan menengah ini, kata Wali Kota, memegang peran penting bagi perekonomian di negara ini, karena usaha ini menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah ini juga menempati bagian terbesar dari aktivitas ekonomi di Indonesia. Pemerintah untuk mendorong UMKM ini antara lain dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2017 tentang program pembiayaan ultra mikro. Sehingga program ini adalah program lanjutan daripada yang tadi saya bilang, perubahan paradigma itu. Dulu itu bantuan, sekarang enggak. Skema pembiayaan yang disiapkan oleh pemerintah. Antara lain misalnya dengan kredit usaha rakyat, ya, itu antara lain. Sejarah membuktikan bahwa pada saat bangsa ini mengalami krisis ekonomi, ternyata ekonomi bangsa ini diselamatkan oleh peranan pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Mari kita memberikan tepuk tangan dulu buat Lohanapesi mengatakan sejarah membuktikan ketika bangsa ini berada dalam keterpurukan ekonomi,
dapat terbantu dengan adanya pelaku-pelaku usaha mikro seperti ini. Olehnya itu, para pelaku usaha mikro ini patut untuk mendapat perhatian serius dari pemerintah. Wali Kota mengatakan ada kebijakan pemerintah dalam bidang UMP KPM untuk 2015-2019 diharapkan untuk meningkatkan daya saing untuk tumbuh berkelanjutan, karena sektor ini diyakini dapat mendukung perekonomian nasional maupun daerah. Otnil Kotadini dan Andre Uktolseja melaporkan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia akan dikedepankan oleh Kerukunan Anak Negeri Yamdena Ulun yang ada di Ambon. Ketua Kerukunan Anak Negeri Yamdena Ulun dan C. Urat menyampaikan hal itu pada pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Kerukunan Anak Negeri Yamdena Ulun Karyalun Ambon masa bakti 2019-2024. Ibadah syukur menandai pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Kerukunan Anak Negeri Yamdena Ulun Karyalun Ambon masa bakti 2019-2024. Dalam ibadah syukur yang berlangsung hikmat, Pendeta Nanar Yaman menguraikan suatu komunitas harus dibina melalui kasih kepada sesama. Melalui kasih tersebut, dalam suatu komunitas akan terjalin hidup rukun dengan senyum yang dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Pendeta Nanar Yaman menyampaikan kepada Dewan Pengurus Kerukunan Anak Negeri Yamdena Ulun yang dilantik dan dikukuhkan agar dalam beraktivitas senantiasa berlaku seperti minyak dan embun sehingga dapat memberi berkat kepada sesama. Diingatkan kepada Dewan Pengurus agar menghindari kesombongan karena hal itu adalah awal dari kehancuran dalam suatu organisasi. Pelantikan Dewan Pengurus Kerukunan Anak Negeri Yamdena Ulun Ambon masa bakti 2019-2024 dilakukan Kepala Desa Leling Luan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Poli Ratisa. Dalam arahannya, Kepala Desa Leling Luan Poli Ratisa menyatakan keberadaan kerukunan itu dimaksudkan untuk mengembangkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Yamdena Ulun yang maju, mandiri dan sejahtera. Dalam pelantikan tersebut sekaligus dilakukan pengukuhan secara adat oleh tokoh adat Yamdena Ulun Nok Belyaki. Anak negeri Yamdena Ulun khususnya generasi muda diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Dewan Pengurus Kerukunan Anak Negeri Yamdena Ulun Ambon yang dilantik dan dikukuhkan yakni Ketua dan C. Urat, Sekretaris Henry Rangkorata dan Bendahara Since Leasa. Ketua Dewan Pengurus Kerukunan Anak Negeri Yamdena Ulun Ambon masa bakti 2019-2024 dan C. Urat menyampaikan organisasi yang dipimpinnya akan senantiasa mengedepankan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Warta Maluku. Saudara, guna percepatan pembangunan di daerah tertinggal, Kodim 15066 Lea kembali melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-104. Program tahunan ini, TNI membuat riol dan drainase ratusan meter. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dari Kodim 15066 Lea dipusatkan di Nomrole Buru Selatan. Kegiatan TMMD tahun ini berupa dua jenis kegiatan, yaitu fisik dan non-fisik. Kegiatan fisik meliputi pembuatan triol sepanjang 160 meter di Desa Elfule, 170 meter di Desa Labuang, dan pembuatan drainase sepanjang 250 meter di Desa Lektama. Sementara non-fisik meliputi berbagai penyuluhan bagi kepentingan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Dandim 15066 Lea, Letnan Kolonel Infantri Syarifuddin Asis. Asis mengungkapkan mengingat waktu yang ditargetkan hanya 34 hari sehingga pra TMMD telah dilaksanakan dari tanggal 5 Februari kemarin oleh 110 pasukan TMMD.
Kan kepada TNI melalui TMMD, maka berapapun anggaran maka volumenya akan seperti itu, karena tidak melalui proses seperti tender dan lelang dan sebagainya. Kemudian ada dua sasaran, pertama fisik dan non fisik. Dua-duanya penting. Fisik untuk membantu Pemda dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat, seperti umpama kota tapi masih kumuh karena sering banjir apabila hujan lebat datang, maka dibuat riol dengan drainase tadi yang sudah direncanakan. Bupati Buru Selatan Tagop Solisa mengatakan kegiatan TMMD ini merupakan upaya meningkatkan akselerasi pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini pun mampu memperkokoh kemanunggalan TNI bersama masyarakat serta pihak lainnya. Saya merasa cukup berterima kasih kepada program TMMD ini ya, yang sudah dilaksanakan kurang lebih sudah di Selatan ini semenjak pemekaran itu udah 3 kali. Lalu udah 3 kali dan hari ini ada 3 ini. Dan nilai manfaatnya cukup besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat, di mana tugas pelaksanaan pembangunan itu dan kemudian interaksi sosial antara masyarakat dengan TNI dan dalam pelaksanaan kegiatan masuk itu sangat baik. Dan yang terutama lagi dari hasil pemanfaatan dana yang demikian itu bisa menghasilkan sebuah proses pembangunan itu cukup banyak itu. Wakapolres Pulau Buru, Kompol Bahri Hehanusa mengakui Polri turut mendukung penuh TMMD membangun desa sebagai bentuk meningkatkan kebersamaan gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketahanan nasional. TMMD di wilayah hukum Polres Pulau Buru dengan melibatkan personil. Kami melibatkan 1 SST personil di kegiatan TMMD ini. Pokoknya intinya bahwa Polres mendukung penuh kegiatan ini. Pembukaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa disertai penyerahan toolkit kepada Satgas dan penandatanganan naskah serah terima proyek dari Bupati kepada Dandim. Dari Namrole, Ernst Stasi Jawa melaporkan. Saudara, 44 SMP sederajat di Kota Ambon siap mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Persiapan sekolah-sekolah ini telah mencapai 100% jelang ujian nasional April tahun ini. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Salatolohi mengatakan 44 SMP sederajat di Kota Ambon telah siap untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Untuk sekolah yang akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer, persiapannya hampir mencapai 100%. 44 SMP sederajat yang melaksanakan UNBK ini tidak semuanya memiliki peralatan yang memadai. Namun begitu, komitmen untuk melaksanakan UNBK membuat mereka harus merger dengan sekolah lain yang ada di kota ini. Kendati merger peralatan, ke-44 SMP sederajat ini tetap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer secara mandiri. Persiapan Kota Ambon untuk ujian nasional tahun ini, khususnya ujian nasional berbasis komputer, saya kira ini sudah mendekati 100% ya, karena dari persiapan-persiapan itu kita lihat sekolah-sekolah yang awalnya belum punya sarana yang lengkap, tapi lewat sistem merger dan mandiri, nah akhirnya sudah hampir sekitar 44 sekolah yang tahun ini siap untuk melaksanakan ujian nasional. Selain 44 SMP sederajat yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer, di Kota Ambon juga terdapat 15 SMP sederajat yang akan mengikuti ujian nasional berbasis kertas pensil. Otmil Kota Dini dan Andre Uktolseya melaporkan. Saudara, sebanyak 17 madrasah aliyah dan madrasah sanawiyah di Kabupaten Buru siap mengikuti ujian nasional berbasis komputer. 13 madrasah mengikuti UNBK secara online, sementara 4 lainnya mengikuti UNBK secara offline. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru, Taslim Tuasikal, mengungkapkan
Semua madrasah baik di tingkat aliyah maupun sanawiyah siap mengikuti ujian nasional berbasis komputer tahun ini. Terdapat 5 madrasah aliyah dan 12 madrasah sanawiyah yang telah mempersiapkan berbagai perlengkapan seperti peralatan komputer dan server. Tuasikal menjelaskan terdapat 1 madrasah aliyah dan 3 madrasah sanawiyah yang mengikuti UNBK secara offline dikarenakan jaringan yang belum memadai, sehingga keempat madrasah harus mengikuti proses ujian di madrasah terdekat yang telah dilengkapi fasilitas dan jaringan. Tuasikal mengaku dari data Kementerian Agama, sedikitnya sekitar 300 lebih peserta UNBK dari madrasah sanawiyah dan 131 peserta UNBK madrasah aliyah. Dikatakan sejauh ini simulasi maupun percobaan terhadap pelaksanaan UNBK pada ke-17 madrasah sudah dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya berjalan dengan baik dan lancar. Saat ini memang nanti semua melaksanakan ujian pada satu madrasah karena memang faktor jaringan pada madrasah tersebut. Kemudian dari jumlah siswa, insya Allah sesuai dengan data kita, semua siswa yang ada sudah siap untuk melaksanakan ujian tersebut. Dalam rangka pelaksanaan ujian madrasah berstandar nasional berbasis komputer ini, itu semua kita punya madrasah swasta. Tapi mereka dengan punya kemauan dan tekad sendiri untuk mau membeli peralatan atau server komputer untuk melaksanakan ujian di Kabupaten Buru ini. Meski saat ini ada beberapa sekolah yang mengalami kekurangan sarana seperti komputer, namun untuk menanggulangi kekurangan tersebut, pihak sekolah mendapat bantuan dari para guru dan orang tua murid. Di masing-masing sekolah, tiap guru dan orang tua meminjamkan sarana komputer untuk memperlancar proses ujian, seperti yang terdapat pada Madrasah Aliyah Al-Hilal. Madrasah Aliyah Hilal Nambea untuk ini pertama kali melaksanakan UNBK. Kami sudah siap melaksanakannya saat ini dengan kemampuan 11 unit komputer ditambah dengan bantuan dari guru-guru, laptop, sehingga jumlahnya 25 unit. Ini siap untuk melaksanakan UNBK dengan 3 sesi karena jumlah 3 sesi dengan jumlah peserta ujiannya yaitu 71 siswa. Kami optimis bahwa anak-anak kami siap melaksanakan ujian komputer ini dengan mencapai hasil yang maksimal. Untuk menjamin kelancaran, pihak sekolah berharap PLN dan Telkom dapat meminimalisir terjadinya kendala pada proses ujian berlangsung. Sekolah juga telah menyiapkan mesin generator mengantisipasi padamnya listrik. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Muhammad Bugis menyebutkan, pada era industri 4.0 mahasiswa harus bisa mandiri. Untuk itu lulusan perguruan tinggi ke depan tidak lagi berorientasi menjadi seorang pegawai negeri sipil. Di era industri generasi keempat atau dikenal dengan industri 4.0, manusia diperhadapkan dengan inovasi teknologi yang semakin modern. Sebut saja artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang saat ini sangat membantu aktivitas manusia di era ini. Kecerdasan buatan merupakan visi manusia yang dituangkan dalam sistem komputerisasi guna membantu tugas-tugas manusia dengan mudah, cepat, dan tepat. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12, Muhammad Bugis menyebutkan di era industri ini, kemandirian mahasiswa sangat menentukan. Mahasiswa tidak lagi berpikir untuk lulus menjadi seorang pegawai negeri sipil, namun mahasiswa ditantang untuk berpikir inovatif dan mandiri dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk itu di tahun ini LL Dikti telah menerima dana stimulan yang akan diberikan kepada mahasiswa mengembangkan kewirausahaan. 4.0 itu adalah dia sangat mengharapkan kemandirian mahasiswa. Mahasiswa diharapkan jangan lagi Anda terlalu berkiblat kepada keluar dia mesti jadi PNS. Sebenarnya inti dari 4.0. Artinya diharapkan kalau dia selesai, dia bisa menciptakan lapangan kerja paling tidak untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Oleh karena itu pada tahun ini
pada tahun 2019 ini kami dari L2 Dikti itu sudah dikasih dana stimulan kepada mahasiswa jadi program kewirausahaan yang selama ini sudah sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu dana itu sudah dicabut. Dan itu sudah dikasih. Mereka baru mulai meluncurkan lagi pada tahun 2019 untuk menyongsong revolusi industri 4.0. Menurut Muhammad Bugis, melalui kurikulum perguruan tinggi telah dibentuk program-program studi yang mengarah pada penumbuhan kemandirian mahasiswa. Dengannya program kewirausahaan dan bisnis dibutuhkan dalam upaya merubah pola pikir mahasiswa untuk lebih mandiri. Melkilatus Awawule Sarlas Bolaman melaporkan. Saudara, Institut Agama Kristen Negeri Ambon memulai kuliah perdana semester genap tahun ajaran 2018-2019 dengan seminar bertajuk penguatan peran generasi milenial dalam membangun harmonisasi sosial. Dalam seminar itu, IAKN Ambon bekerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku. Kuliah perdana semester genap tahun ajaran 2018-2019 Institut Agama Kristen Negeri Ambon ini dimulai dengan menggelar seminar bertemakan penguatan peran generasi milenial dalam membangun harmonisasi sosial. Rektor Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Dr. Agustina CHK Kiai MSI saat membuka kuliah perdana ini mengatakan, seluruh proses pendaftaran dan registrasi mahasiswa telah selesai dilakukan dan proses perkuliahan semester genap tahun ajaran 2018-2019 dimulai Selasa kemarin. Diharapkan proses akademik di semester genap ini akan berjalan lancar sampai di akhir nanti, yakni di bulan Juli 2019. Berkaitan dengan kegiatan seminar pada kuliah perdana ini merupakan upaya memberikan kesadaran dan membangkitkan rasa sosial terutama di kalangan generasi milenial sehingga generasi milenial dapat memelihara harmonisasi sosial di tengah kehidupan masyarakat saat ini, salah satunya dengan ikut tertib berlalu lintas di jalan raya. Kami berharap mahasiswa, sebenarnya bukan mahasiswa, Civitas Akademika ini semakin berperan dalam upaya menciptakan tertib sosial di Maluku, salah satunya tertib berlalu lintas di jalan raya. Seminar ini menghadirkan pemateri Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Maluku, AKBP Burkan Rudi Satria. Dalam paparan materinya, Wadir lantas mengatakan setiap jam ada 4-5 nyawa melayang di Indonesia akibat kecelakaan lalu lintas. Dan rata-rata korban laka lantas adalah usia produktif atau generasi milenial mulai usia 16-35 tahun. Olehnya diharapkan melalui kegiatan Millennial Road Safety Festival akan efektif menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan milenial. Kalau kita lihat dari data ini sebenarnya kita lihat cukup berpengaruh juga, data kecelakaan lalu lintas cukup menurun selama hampir 1 bulan ini kita kampanye ya. Cuman sekali lagi ini tidak boleh berhenti di sini, dalam artian kampanye ini hanya awal gitu loh. Jadi kita harus berikutnya betul-betul adik-adik yang kaum milenial ini, kelompok milenial ini harus kita selamatkan dari kecelakaan lalu lintas. Christian Sipahelut Kurniawan melaporkan. Anda kembali menyaksikan Warta Maluku dan kini kita ke informasi selanjutnya. Saudara, Dinas Kominfo Provinsi Maluku menggelar Forum SKPD di Ambon Rabu pagi. Forum SKPD tersebut turut melibatkan Dinas Kominfo dari 11 kabupaten kota di Maluku. Mengawali pembuatan perencanaan tahun 2020, Dinas Kominfo Maluku menggelar Forum SKPD yang digelar Rabu pagi di Ambon. Dalam forum SKPD ini, isu strategis yang akan dibahas terkait dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Maluku, Frona Kudubun. Menurut Kudubun, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang wajib dilaksanakan saat ini bertujuan untuk menata kembali semua elektronik yang digunakan oleh pemerintah dari segala bidang agar terintegrasi. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ini menata kembali ya semua elektronik yang digunakan oleh pemerintah dari segala bidang. Jadi ada
yang bersifat umum, ada bersifat khusus, karakteristik, terintegrasi, dan untuk pelayanan masyarakat. Jadi ini wajib kita terapkan. Sudah keluar Peraturan Presiden 95 tentang sistem pemilihan nasional. Dan itu mendukung keterbukaan informasi yang menjadi tugas utama kami itu ya dari Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informatika, sehingga informasi publik penyelenggaraan pemerintahan itu diakses oleh masyarakat dan masyarakat juga bisa memberi umpan balik. Saat membuka forum SKPD ini, Gubernur Maluku yang diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Halim Datis mengatakan tahun 2019 merupakan tahun terakhir Renstra Perubahan Dinas Kominfo Maluku tahun 2014-2019. Dinas Kominfo selaku salah satu satuan perangkat daerah Provinsi Maluku harus segera menyusun kembali rencana strategis 2019-2024 yang disesuaikan dengan visi misi Gubernur Maluku terpilih. Melalui forum SKPD ini, jajaran Kominfo di 11 kabupaten kota bisa memfungsikan dirinya sebagai fasilitator, mediator, serta koordinator dalam menerapkan sistem pembangunan berbasis informasi dan telekomunikasi di Maluku. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, pengembangan kawasan pesisir Teluk Ambon sebagai kawasan pariwisata bisnis mulai disoroti berbagai elemen masyarakat. Kalangan peduli lingkungan menilai rencana dijadikannya sebagian areal pesisir Teluk sebagai tempat wisata maupun bisnis bisa memicu kerusakan ekosistem Teluk Ambon. Tidak hanya persoalan limbah sampah plastik di Teluk Ambon yang disoroti komunitas peduli lingkungan, pengembangan areal pesisir Teluk sebagai kawasan bisnis juga mendapat reaksi. Komunitas peduli lingkungan mulai mengkritisi pengembangan kawasan pesisir Teluk Ambon yang sudah terlihat beberapa waktu belakangan. Anggota DPD RI asal Maluku John Pieris mengungkapkan pemberian izin pembangunan di beberapa spot areal pesisir Teluk Ambon terkesan tidak mengindahkan AMDAL. Menurut Pieris, dibolehkan pembangunan beberapa tempat wisata dan bisnis bisa berpotensi merusak ekosistem di pesisir Teluk Ambon. Untuk itu, pemerintah kota diimbau lebih mengkaji analisis AMDAL sebelum memberikan izin pembangunan bagi pengembang. Jika hanya mengejar pendapatan asli daerah, dipastikan areal pesisir Teluk Ambon terancam rusak. Pemerintah memberikan izin untuk pembangunan segala macam tanpa ada AMDAL lebih dahulu. Ya, tidak saja kejar PAD, tapi juga harus menjaga jangan sampai dengan hal seperti itu kerusakan tambah parah. Kita kejar PAD yang tidak masuk tidak seberapa, tapi kerusakan itu membutuhkan juga fiskal yang besar untuk memulihkan kondisi lingkungan itu. Sementara itu, peneliti LIPI Augie Syahailetua berasumsi kajian AMDAL bagi pengembangan wilayah pesisir Teluk Ambon belum terlalu diprioritaskan. Menurut Syahailetua, pihak LIPI selalu mensupport kajian AMDAL dan siap memberikan rekomendasi jika dibutuhkan pemerintah Kota Ambon. Kembali lagi ke Pemda, apakah mereka mau memasukkan itu atau mau menerima itu sebagai masukan, ya terserah. Tapi kami selalu punya kewajiban sebagai lembaga penelitian, lembaga akademik, kami memberi masukan. Sorotan terhadap izin pengembangan kawasan pesisir Teluk Ambon mencuat seiring maraknya pembangunan fasilitas bisnis dan pariwisata di beberapa spot areal pesisir Teluk Ambon. Banyak kalangan mengkhawatirkan akan terjadi abrasi pesisir Teluk jika kawasan pesisir sudah tertutupi dengan bangunan. Yasser Tuarita dan Cakta Maila melaporkan. Saudara, minat masyarakat mengakses rumah bersubsidi program Sejuta Rumah sangat tinggi. Semua pihak yang terlibat dalam program tersebut diharapkan berperan aktif mengikuti ketentuan yang dikeluarkan pemerintah. Seperti di daerah lain, minat masyarakat mengakses rumah bersubsidi program Sejuta Rumah di daerah ini sangat tinggi. Di Maluku, rumah subsidi program Sejuta Rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dikerjakan oleh PT Lestari Pembangunan Jaya.
setidaknya sudah 1.000 lebih unit rumah telah dibangun yang diperuntukkan kepada ASN yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Direktur PT Lestari Pembangunan Jaya Betty Patikaihatu menyampaikan rumah subsidi yang dibangun pihaknya telah rampung dan menunggu penyerahannya kepada konsumen. Akan tetapi penyerahan tersebut belum dapat dilakukan karena Bank Pelaksana KPR yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Maluku hingga kini belum menyelesaikan administrasi akta kredit kepada para konsumen. Betty Patikaihatu menyampaikan batas akhir penyerahan rumah kepada konsumen akan berakhir bulan ini sehingga pihak Bank Pelaksana KPR harus menyelesaikan administrasinya. Sekarang yang menjadi masalah yang ada sekarang di kita ini adalah rumah yang saya sudah bangun, bantuan dari pemerintah pusat itu, yang saya sudah bangun di Tawiri untuk 1.600 konsumen, yang mana mereka sudah memasukkan mereka punya permohonan KPR ke 2 bank yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Sampai dengan saat ini kedua bank tersebut yaitu BRI Cabang Ambon dan BNI Cabang Ambon belum memproses KPR mereka dan sampai saat ini belum bisa melakukan akad. Nah, yang menjadi permasalahan di sini, kalau sampai dengan waktu 3 hari ke depan ini BRI sama BNI tidak melakukan akad dengan konsumen ini, maka terancamlah dana yang bantuan uang muka dan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa dapat membeli rumah ke PT Lestari Pembangunan Jaya terancam tidak bisa dicairkan. Berarti pemerintah daerah Sekwilda dengan Bank Pelaksana KPR, BRI, BNI akan bertanggung jawab untuk hal ini. Merupakan uang prestasi terhadap anggaran tersebut. Dijelaskan, 2 bank pelaksana KPR telah ditunjuk dalam pembangunan rumah subsidi program 1 juta rumah kerjasama dengan pemerintah Provinsi Maluku. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Ambon mencatat dokumen ekspor perikanan di Maluku tahun 2018 berjumlah 219 dokumen ekspor. Di tahun 2019 terdapat penambahan 7 perusahaan eksportir di sektor perikanan. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Ambon terus mengembangkan potensi daerah untuk dilakukan ekspor langsung dari Maluku. Di tahun 2018 sebanyak 219 perusahaan telah melakukan ekspor langsung dari Maluku. Kepala Seksi Kepatuhan dan Penyuluhan Bea dan Cukai Ambon, Asep Ruli Binawan, mengatakan akan terus mendorong peningkatan dokumen ekspor di tahun 2019 dengan mengunjungi perusahaan-perusahaan di Maluku. Selain perikanan, KPPBC Ambon akan mencoba di sektor kehutanan dan perikanan yang memiliki potensi ekspor. Kami KPPBC Ambon itu berinovasi untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah untuk meningkatkan perekonomian di daerah ini, di daerah Maluku tepatnya. Nah, sehingga kita melihat apa potensi yang ada. Oh, potensi perikanan di wilayah Maluku sangat luas, sangat besar. Sehingga apa? Kita coba kembangkan ekspor-ekspor yang memang bisa dilakukan langsung melalui Maluku ini, khususnya melalui KPBC Ambon. Nah, sehingga kalau kita lihat dari capaian 2018 yang kita cerita di 2017 itu baru 1 dokumen saja, dokumen PEB ekspor perikanan, namun kita melakukan usaha-usaha, melakukan intensifikasi melalui ke perusahaan-perusahaan, bekerja sama dengan instansi terkait, Pemda, karantina, dan lain sebagainya, dalam rangka kita mempunyai satu visi yang sama, kita memajukan perekonomian melalui ekspor, giat ekspor ini. Sehingga apa yang terjadi di tahun 2018, yang sebelumnya hanya 1 dokumen, di 2018 sudah mencapai 219 dokumen. Itu merupakan capaian yang luar biasa. Karena apa? Kita mulai dari nol. Sehingga kita akan coba kembali menggali potensi-potensi yang tidak hanya di sektor perikanan. Sekarang kita coba menggali sektor keperkebunan, sektor kehutanan yang memang mempunyai potensi untuk melakukan ekspor. Nilai devisa ekspor Provinsi Maluku di sektor perikanan tahun ini sebesar 9,7
juta US dollar. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Ambon menargetkan nilai devisa ekspor di sektor perikanan naik menjadi 13 juta US dollar. Minggus Noya dan Lama Runga melaporkan. Saudara, BPTP Maluku bertekad untuk mengoptimalkan pemanfaatan kebun percobaan atau KP Makariki Maluku Tengah. Upaya ini dilakukan untuk optimalisasi pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna sesuai dengan spesifik lokasi. Pasca eksekusi lahan seluas 307 hektar yang dimenangkan Kementerian Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku berencana akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan tersebut sebagai kebun percobaan. Kepala BPTP Maluku Abdul Ghaffar mengatakan kebun percobaan atau KP Makariki merupakan salah satu lahan sentra pertanian. Salah satunya akan dikembangkan sebagai lahan pengkajian hasil inovasi pertanian. Selain itu, salah satu tupoksinya adalah sebagai lokasi agrowidya wisata. Makariki ini adalah salah satu sentra untuk menghasilkan lead kaji dan diseminasi inovasi teknologi pertanian. KP Makariki ini saya anggap memiliki 5 fungsi. Fungsi utama adalah sebagai show window untuk hasil-hasil lead kaji, sehingga yang bisa berdampak digunakan oleh masyarakat dan berdampak sosial terhadap masyarakat secara umum. Untuk jenis tanaman yang akan dikembangkan di lokasi kebun percobaan atau KP Makariki antara lain tanaman perkebunan, tanaman pangan, serta tanaman hortikultura buah. Selain itu, pengembangan ternak sapi untuk pemanfaatan kotoran sebagai pupuk. Pemanfaatan KP Makariki ini kita rencanakan untuk mengisi dengan tanaman perkebunan, tanaman hortikultura buah, tanaman pangan. Tanaman pangan itu termasuk jagung, padi gogo, kedelai, kacang-kancangan lah, ubi-ubian itu tanaman pangan. Sebagai salah satunya, kebun percobaan di Maluku akan ditindaklanjuti optimalisasi pemanfaatannya BPTP Maluku. BPTP Maluku akan melibatkan masyarakat termasuk kelompok pertanian untuk menjaga serta mengelola kebun percobaan tersebut. Dari Masohi, Maluku Tengah, Fatah Hilasia melaporkan. Saudara, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat Buru Selatan, jajaran TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-104 di wilayah Kodim 1506 Namlea hadir menggelar bakti sosial berupa sunatan massal gratis di Kompleks Lapangan Bola Desa El Fule Selasa pagi. Pada pelaksanaan TMMD yang ke-104 di Namrole, Buru Selatan, jajaran TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD di wilayah Kodim 1506 Namlea menggelar kegiatan bakti sosial untuk masyarakat di Kota Namrole berupa sunatan massal yang dipusatkan di Kompleks Lapangan Bola Desa El Fule, Kecamatan Namrole, Buru Selatan. Kegiatan bakti sosial ini diminati warga dengan berbondong-bondong mendatangi lokasi kegiatan. Terlihat ekspresi turut menghiasi sunatan massal di sana. Aksi sosial ini merupakan wujud kepedulian bagi masyarakat setempat. Tanpa dipungut biaya, warga terlihat antusias membawa anaknya dalam kegiatan sosial dimaksud. Kegiatan ini diberikan sumbangan kain sarung bagi 1 orang anak yang mengikuti sunatan. Hingga pukul 1 siang, sebanyak 32 anak yang melaksanakan sunatan massal. Sejumlah tim dari Kesdam 16 Patimura dan tim kesehatan RSUD Namrole dibantu Persit Kodim 1506 Namlea dikerahkan untuk menangani bakti sosial itu. Sejumlah warga di sana berharap agar bakti sosial seperti ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Dari Namrole, Ernestasi Jawa melaporkan. Dan saudara, penyampaian berita tadi mengakhiri Warta Maluku untuk edisi malam ini. Kami juga menginformasikan bagi Anda untuk jangan lupa mengunjungi akun YouTube channel kami TVRI Maluku dan jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan share.
Saya Abraham Sony Soplantila. Dan saya Novita Bonara, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.